Di sebuah gang sempit di Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, lahirlah seorang bocah bernama Ahmad Sahroni pada 8 Agustus 1977. Ia tumbuh di tengah aroma solar, bau ikan pelabuhan, dan suara bising kapal barang yang merapat di dermaga. Hidupnya keras. Ayahnya buruh pelabuhan, ibunya penjual nasi Padang yang setiap hari menahan panas dan lapar demi sesuap nasi untuk anak-anaknya. Sejak kecil, Sahroni sudah tahu arti kerja keras. Ia tak punya fasilitas mewah, tak kenal les privat, apalagi mobil antar jemput. Hidupnya ditempa oleh jalanan Priok yang penuh peluh dan tantangan. Kalau mau sukses, jangan cuma bermimpi, harus kerja lebih keras daripada orang lain. Begitu nasihat ibunya. Lulus SMA, Sahroni tak langsung kuliah. Ia harus mencari uang. Ia jadi tukang semir sepatu, loper koran, bahkan supir truk pengangkut BBM. Setiap hari, ia bergelut dengan panas, debu, dan rasa lapar. Tapi satu hal menonjol, ia tak pernah mau berhenti di posisi rendah. Saat orang lain puas jadi karyawan tetap, Sahroni justru ingin naik jabatan. Ia belajar soal logistik, soal distribusi BBM, soal bisnis perkapalan. Perlahan, nasibnya berubah. Dari supir, ia jadi staf operasional, lalu naik jadi kepala operasional, hingga akhirnya direktur di perusahaan perkapalan. Belum puas, ia mendirikan perusahaannya sendiri. Namanya melambung di dunia bisnis pelayaran dan suplai BBM. Dalam waktu singkat, anak kampung Priok yang dulu makan seadanya, kini mengendarai mobil sport, mengoleksi motor gede, dan bergaul dengan kalangan elit Jakarta. Tahun 2013, Sahroni bergabung dengan Partai Nasdem. Setahun kemudian, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Banyak yang meragukan, siapa yang mau pilih supir truk yang baru jadi pengusaha ini? Tapi hasilnya mengejutkan. Ahmad Sahroni terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019, mewakili daerah pemilihan DKI Jakarta 3 dengan 60.000 lebih suara. Ia kemudian dipercaya duduk di Komisi 11 sebelum pindah ke Komisi 3 yang membidangi hukum, HAM dan keamanan, bidang strategis yang membuat namanya makin dikenal. Sahroni bukan tipe politisi pendiam. Ia vokal, tajam dan berani bersuara. Ia mendukung revisi UU Narkotika agar pengguna narkoba direhabilitasi, bukan dipenjara. Ia mendorong RUU PKS sebagai payung hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual. Sebagian publik memuji sikap progresifnya, tapi sebagian lagi mencibir, menyebutnya cari panggung. Di luar politik, Sahroni terkenal dengan gaya hidup mewah. Ia Presiden McLaren Club Indonesia, Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia, Pembina Ikatan Motor Indonesia. Koleksi mobil supercar dan motor gedenya berjejer di garasi. Dari Ferrari, Lamborghini, McLaren, sampai deretan Harley Davidson Limited Edition. Julukan Crazy Rich Priok melekat padanya. Media kerap memberitakan pamerannya dalam dunia otomotif, kehadirannya di event balap, hingga keterlibatannya dalam perhelatan Formula E Jakarta. Sahroni terlihat dekat dengan para pejabat tinggi, pengusaha kakap, dan selebriti ibu kota. Namun, gaya hidup ini juga memicu kritik. Sebagian masyarakat melihatnya jauh dari akar rumput. Dulu bilang anak kampung, sekarang malah lupa Priok. Begitu komentar pedas di media sosial. Agustus 2025, dalam sebuah wawancara, Ahmad Sahroni melontarkan kalimat kontroversial. Orang-orang yang ingin membubarkan DPR itu tolol. Kalimat itu langsung viral. Bagaikan api disiram bensin, publik meledak marah. Di tengah isu ketidakpercayaan terhadap DPR, ucapan Sahroni dianggap arogan dan melecehkan suara rakyat. Gelombang protes tak terbendung. Massa mendatangi rumah Sahroni di Tanjung Priok. Kaca pecah, pagar diguncang, teriakan kemarahan menggema di jalan sempit yang dulu membesarkannya. Media nasional menyiarkan langsung kerusuhan ini. Di media sosial, tagger Sahroni arogan dan copot Sahroni trending selama berhari-hari. Partai Nasdem tak ingin ikut terbakar. Pada 1 September 2025, Sahroni resmi dinonaktifkan dari DPR. Langkah cepat ini dianggap upaya meredam amarah publik,
sekaligus menyelamatkan citra partai. Bagi Sahroni, ini pukulan telak. Karir politik yang dibangun selama 1 dekade runtuh hanya karena satu kalimat. Dari anak kampung yang dielu-elukan sebagai simbol mimpi bisa jadi nyata, ia kini disorot sebagai contoh politisi yang kehilangan pijakan. Publik pun bertanya-tanya, siapakah Ahmad Sahroni sebenarnya? Apakah ia pejuang rakyat yang berhasil keluar dari kemiskinan dan membuktikan mimpi itu nyata? Atau politisi arogan yang sudah jauh dari denyut rakyat, terjebak dalam kemewahan dan kekuasaan? Di balik jas mahal dan deretan supercar, apakah masih ada hati untuk Tanjung Priok? Atau semuanya tenggelam dalam aroma bensin, uang, dan politik? Kisah Ahmad Sahroni adalah cermin dari realitas politik Indonesia. Di negeri ini, kekayaan, kekuasaan, dan politik sering bertemu di persimpangan yang rawan. Anak muda yang rajin bekerja keras bisa naik ke puncak kekuasaan, tetapi di puncak itu, satu kesalahan kecil bisa menjatuhkan segalanya. Bagi sebagian orang, Sahroni adalah inspirasi, bukti bahwa anak kampung pun bisa duduk di Senayan. Bagi yang lain, ia adalah peringatan kekuasaan bisa membuat seseorang lupa pada asalnya. Kini masa depan Ahmad Sahroni jadi tanda tanya besar. Apakah ia akan bertahan melawan arus dan bangkit kembali, atau karam di laut politik yang dulu membesarkannya? Yang jelas kontroversi ini belum selesai, dan Indonesia sedang menonton. Dalam politik, lidah bisa lebih tajam daripada peluru, dan satu kalimat bisa menghancurkan sebuah karir.